kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi, saudara-saudara sekalian. Pada masa itu Soekarno melihat bahwa Israel ini adalah kekuatan neo-imperialisme dan kolonialisme yang diciptakan Barat. Gitu. Karena kepentingan geopolitiknya di situ. Sama ketika Perang Dunia Pertama 1901, ketika saat itu kekuatan aliansi sekutu mampu mengalahkan Kekaisaran Ottoman dan kemudian Jerman, maka negara yang menang itu membagi-bagi negara yang kalah. Sehingga Timur Tengah kemudian dibagi oleh negara pemenang dunia pertama itu. Sehingga kemudian dibentuklah Arab Saudi, ada Ibnu Saud, saat itu juga ada tokoh Wahabi di situ. Ini sejarahnya. Maka Arab Saudi merdeka karena campur tangan Amerika Serikat. Terpisahlah dari Kekaisaran Ottoman. Itu sejarah ya. Sehingga mengapa sering terjadi ketegangan ini. Itu antara Turki dengan kemudian Arab Saudi. Kemudian ada Iran, ada Irak. Itu kepentingan-kepentingan negara barat, ada Israel. Bung Karno melihat ini bertentangan ini dengan semangat konferensi Asia Afrika. Termasuk juga semangat resolusi jihad itu. Maka cara menghadapinya bagaimana? Nah ini taktiknya Bung Karno. Bung Karno kemudian ketika Amerika Serikat dibujuk oleh Kennedy, Soekarno diperebutkan antara Khrushchev di Soviet dan Kennedy. Karena kita membuat non-alignment movement. Gitu. Ini 70 tahun konferensi Asia Afrika tahun ini. Kita mau merayakan besok. Gitu. Kemudian Ibu Mega juga akan bersama-sama dengan para ilmuwan di 30 negara Asia Afrika. Kita akan merayakan spirit pemikiran bangsa-bangsa Asia Afrika itu. Nah kemudian kembali pada cerita tadi, maka Soekarno kemudian membujuk itu bahwa kita hanya bisa membebaskan Palestina kalau kita punya nuklir. Sehingga Soekarno kemudian mengirim 200 ilmuwan ke Amerika Serikat. Kita dapat dari Soviet dapat Batan kalau nggak salah sama Serpong. Amerika Serikat Kennedy memberikan reaktor Trigamatu yang ada di Bandung. Dididiklah anak-anak muda kita menjadi ilmuwan nuklir. Nah kemudian Kennedy terbunuh. Wah rencana Bung Karno berantakan. Padahal Soekarno sudah membujuk Kennedy. Kami ini merdeka karena belajar dari Amerika di dalam melawan kolonialisme Inggris. Maka Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia itu pada tanggal 4 kemerdekaan Amerika 4 Juli 1927 mengambil spirit kemerdekaan bangsa Amerika Serikat. Soekarno mengingatkan pada Kennedy, kami aja dari Indonesia belajar dari kamu kok kamu malah menjajah sekarang. Maka tarik pasukan kamu dari Indochina, kata Bung Karno. Kennedy ikut setuju. Itu pembicaraannya kata Mas Tok di ruangnya Kennedy, di ruang pribadi Kennedy. Tiba-tiba Kennedy terbunuh, berantakanlah. Maka 100 ilmuwan itu kemudian dikirim ke Tiongkok. Nah itu Pak Anas sama Gusmis. Nah ini kira-kira. Maka kemudian Soekarno merancang adanya bom atom. Ini saya bertemu dengan seorang profesor dari Peking University, usianya kira-kira udah 90 tahun nih dalam disertasi saya. Prof. Asfi menjadi bagian dari informan saya, narasumber saya. Nah disitulah kemudian bom atom ini di dalam Muktamar Muhammadiyah di Bandung diumumkan 24 Juli tahun 65, insya Allah dalam waktu dekat kita akan berhasil membuat bom atom sendiri. Ini akan dipakai untuk pembebasan Palestina dari Israel. Ketahuan dulu oleh imperialisme global, maka Soekarno dijatuhkan. Saya ingin mengatakan, dengan spirit resolusi jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi, saudara-saudara sekalian. Itu yang membuat mengapa kami saat menjelang pemilu itu ketika Israel mau datang, kami menyampaikan sikap ideologis dan historis ini karena sudah ditandatangani oleh Bung Karno untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Loh kita udah dibantu di dalam teritorial wilayah kita. Masuk kita nggak bantu sana? Itu kontrak politik kita. Maka mengapa kita kemudian menolak itu? Ada yang mengatakan wah mengkaitkan antara sepak bola sama politik ya. Emangnya politik itu kehidupan kata Bu Mega.
Nah, ini penting dalam melihat perspektif geopolitik bahwa bangsa Indonesia ini bercita-cita untuk bertindak keluar. Playing field kita itu dunia. Jadi playing field kita ini bukan Lenteng Agung, bukan Jakarta Selatan. Playing field anak-anak muda kita harus melihat Indonesia dan dunia, saudara-saudara sekalian. Nih lihat. Ini tulisannya siapa nih? Solidarity to Indonesia. Oh iya, from Palestine. Ini kemudian ada tokoh pemain sepak bola di sana yang berkirim surat itu ke kita di Jakarta Post. Kami tim sepak bola Palestina yang bertanda tangan di bawah ini memberi hormat kepada rakyat Indonesia menentang keikutsertaan apartheid Israel di Piala Dunia FIFA U20. Kami menguji prinsip solidaritas rakyat Indonesia. Kami juga salut kepada Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah meskipun elektoralnya turun saat itu. Tapi ini hiburan buat kami. Elektoral PDI turun. Baru kemudian ini kan membenarkan pernyataan Bung Karno dan Bu Mega. Akhirnya dunia mengutuk Israel. Ini sikap yang didasarkan pada fundament kita. Siapapun, bukan hanya terhadap Palestina. Siapapun yang mengorbankan kemanusiaan, keadilan, wajib kita bela. Jadi resolusi jihad itu adalah suatu semangat bagi kita untuk berdiri atas kaki sendiri melawan berbagai bentuk penjajahan. Yang memang dia tidak pro terhadap kemanusiaan. Coba lihat, kan nggak ada yang tahu nih. Bung Karno coba sama Yasser Arafat kayak gitu. Dicium tuh keningnya Bu Mega. Jadi kesadaran tadi, Soekarno tadi, tapi dengan menggunakan Pancasila. Bu Mega juga hal yang sama. Di situ. Ini mohon maaf ya, Gus agak panjang dikit ya. Bu Mega juga yang sama. Mau menghidupkan spirit konferensi Asia Afrika, inilah yang George Walter Bush Junior nggak senang. Ketika terjadi serangan Menara Kembar, Bu Mega yang pertama. Gitu. Pertama, Bu Mega mengatakan menyampaikan duka cita. Yang kedua, terorisme bukan bagian dari Islam. Itu Bu Mega pertama kali sebelum pemimpin dunia berani ngomong itu. Lalu Bu Mega yang ketiga mengatakan untuk menghadapi terorisme yang anti kemanusiaan, semua agama itu tidak mengenal terorisme, maka Bu Mega kemudian mengusulkan PBB, Dewan Keamanan PBB untuk menertibkan dunia. Ini yang mereka nggak senang. Karena mula-mula Amerika, ya mereka pengen memimpin langsung terhadap terorisme ini.